Bertemu lagi dengan Historical Linux. Selamat weekend dan selamat liburan akhir tahun bagi yang sudah liburan ya. Di video ini saya akan mencoba sebuah distro namanya Porteus. Porteus ini adalah turunan dari sebuah distro namanya Proteus, sebuah Linux operating system yang dioptimasi untuk muat di dalam satu flash disk saja. Jadi tidak perlu di install. Jadi dia bisa jalan live dari flash disk saja. Nah, Proteus ini sendiri adalah turunan dari sebuah distro yang sangat terkenal namanya Slackware. Kalau teman-teman tahu, berarti Slackware ini adalah sebuah distro yang bukan kaleng-kaleng ya. Distro yang diperuntukkan untuk para pakar karena mereka menganut filosofi application-nya itu di build on the spot. Nah, di sini saya mendownload ISO dari Proteus yang baru dirilis sekitar tanggal 16 bulan 12 ini. Saya menggunakan versi XFCE-nya. Ada banyak versi ya, ada Genome, KDE, dan lain-lain. Nah, setelah kita download, kita tinggal flash ke dalam sebuah flash disk. Kali ini saya menggunakan program Rufus ya, karena ini kita mau menjalankan dia live dari USB. Nggak bisa memakai Ventoy. Saya udah pernah coba. Dia hanya read only, nggak bisa disimpan. Nah, caranya sangat mudah. Kita download program Rufus ini, kita colokkan sebuah flash disk, dia akan memformat sekaligus memflash ISO Proteus ini ke dalam flash disk yang kita pakai. Nah, ini adalah isi dari flash disk tersebut. Ini adalah directory modulesnya, tempat di mana nanti kita akan menyimpan program-program yang sudah kita install di live session dari Proteus itu. Ini adalah sistem information dari CPU yang saya pakai, Intel G4400, 3.3 GHz, memori 4 GB DDR4, hard disknya hanya 120 GB, tetapi ini nggak pengaruh ya, karena kita tidak menyentuh hard disknya sama sekali, karena kita akan menjalankan Proteus ini di USB drive-nya. Saya menggunakan USB drive yang ukurannya 32 GB. Nah, ini adalah disk management. Biasa kalau dual boot kita harus men-setting partisi untuk Linux kita. Tapi kali ini tidak perlu ya, sekali lagi nggak perlu. Ini adalah flash disknya. Kita restart. Jangan lupa masuk ke BIOS. Kali ini kita boleh UEFI atau legacy only. Tidak ada pengaruhnya. Asal boot priority kita arahkan ke flash disk. Nah, langsung kita sudah masuk ke Proteus-nya. Proteus itu mengklaim mereka hanya membutuhkan beberapa detik untuk masuk ke sistemnya, dan memang benar guys, sangat cepat. Pertama kita aktifkan wifi-nya. Nah, saya memilih mereview Proteus ini karena minggu ini tidak banyak distro menarik yang muncul guys. Dan alasan kedua adalah sejak saya mulai aktif memainkan Linux, saya belum pernah mengetes yang Slackware, sehingga saya penasaran dan ternyata sangat sulit guys. Hampir saja saya tidak berhasil membuat konten ini karena satu hal simple, yaitu saya tidak berhasil menginstal sebuah screen recorder yang memadai. Nanti saya akan review ulang semuanya ya. Ini adalah first try pada waktu saya menginstal simple screen recorder. Ini sessionnya masih di X11 ya, bukan Wayland, sehingga simple screen recorder itu adalah andalan saya untuk merecord konten. Nah, setelah melewati hampir satu malam ya, dan ini udah hari minggunya ya, barusan tadi pagi, saya memutuskan untuk menggunakan recorder yang paling primitif, yaitu Record My Desktop. Karena saya sudah mencoba semua screen recorder yang sering saya pakai itu tidak jalan. Dan saya mencatat sebuah guide cara-cara kita memakai Proteus ini. Yang paling pertama, begitu kita udah masuk, kita harus menginstal browser. Cara menginstal browsernya lumayan mudah karena dia ada application yang namanya Proteus App Store. Jadi di Proteus App Store ini kita bisa memilih berbagai jenis browser guys. Nah, karena saya nggak mau menambah kesusahan saya ya, saya memilih browser yang paling easy, yaitu Firefox saja. Dan kita klik Firefox-nya, dia akan mendownloadkan kita dan meletakkan ke sebuah folder yang temporary. Supaya Firefox ini permanen ya di dalam flash disk kita harus memindahkan ke folder
yang ada di USB flash drive kita, folder Porteox, folder modul. Nah, seperti yang terlihat di gambar ya. Kemudian di modul itu kita akan nah ini rekaman yang lebih live ya, menggunakan HP ini. Waktu itu saya masih belum berhasil menginstal screen recorder. Jadi walaupun Firefox-nya sudah masuk ke dalam start menu, tapi kita perlu memindahkan filenya ke flash disk kita. Nah, di folder modul. Kemudian kita harus right click dan menjalankan activated Firefox kita sehingga dia bisa permanen. Itu adalah stepnya ya guys. Setelah kita sudah mempunyai browser ya, kita bisa mencari aplikasi kita di sebuah website namanya pkgs.org. Nah, di sini saya mencari Simple Screen Recorder di pkgs.org ini, dan dari sini kita bisa menginstal semua aplikasi yang kita inginkan di Porteox. Caranya adalah masuk ke website ini, kita search dan kita cari yang repositorinya itu adalah yang Slackware guys. Kemudian file tersebut setelah terdownload kita harus pindahkan lagi ke flash disk kita, folder modul. Nah, kita paste di sini dan kemudian kita jalankan perintah yang ada di guide-nya, install how to ya, yaitu sudo upgrade pkg install nama paket kita, masukkan password dan sudah langsung terinstall. Hanya saja Simple Screen Recorder ini tidak jalan guys, dia tidak bisa jalan GUI-nya, tapi waktu saya jalankan di terminal dia juga ada perintah kesalahan. Nah, kalau aplikasi yang kita ingin install itu tidak ada di website PKGS, kita bisa mencari lagi di website yang namanya slackbuild.org. Tetapi di website ini kita disediakan source code-nya dan kita harus membuild-nya seorang diri. Nah, salah satu syarat untuk bisa membuild di Porteox ini adalah kita harus memiliki sebuah modul yang namanya 05 devel.xzm. Untuk menemukan file ini ya guys ya, semalaman saya mencarinya. Nah, ini ada tertulis ya di websitenya. To build anything inside Porteox, it is recommended to download and activate 05 devel.xzm module. Jadi kita harus mencari file 05 devel ini dulu. Jangan khawatir, saya akan upload ke sebuah Google Drive ya, supaya lain kali nggak perlu dicari-cari lagi. Nah, cukup lama saya cari. Kemudian kita akan activate. Kemudian di Slack build ini kita tinggal mencari aplikasi yang kita ingin install. Contohnya saya ingin menginstal Flatpak. Maka di website Slack build itu kita harus mendownload dua hal. Yang pertama adalah mendownload source code-nya. Yang kedua mendownload script Slack build-nya. Kemudian kita buka uncompress filenya, foldernya, dan waktu saya jalankan Slack build ternyata Flatpak-nya juga error guys, nggak bisa di build. Saya mencoba lagi mendownload sebuah screen recorder namanya Pig, dan kemudian saya jalankan Slack build-nya juga gagal, sudah 2 kali gagal. Kemudian saya mendownload OBS Studio, sama saya sudah download source-nya dan saya download script untuk menjalankannya, Slack build, dan juga error. Jadi 3 kali error ya. Yang berhasil itu adalah VLC, berhasil diinstall, tetapi tidak bisa jalan GUI-nya karena VLC player itu juga bisa men-screen recorder guys. Maka saya tinggalkan dan saya menggunakan record my desktop saja. Dan karena recorder ini sangat primitif ya, semua recording saya itu patah-patah, seakan-akan still image. Oke, ini adalah NeoFetch-nya dan saya sudah mengganti wallpaper-nya ya, sudah saya AI generated. Dia adalah kernel 6.12, sangat baru ya.
XFCE-nya versi yang ada XFCE versi 4.20. Ini adalah settingan-settingannya, dan kemudian saya eksplorasi ya apa aja. Nah, ini adalah modules yang sudah berhasil terinstall ya, terlihat ya, ada SSR Simple Screen Recorder, ada Firefox, ada VLC, tetapi yang berjalan GUI-nya itu hanya Firefox, guys. Nah, ini VLC-nya itu sebenarnya terinstall tetapi harus dijalankan dengan terminal. Nah, di sini saya berhasil memutar sebuah rekaman recording yang tadi saya rekam ya, tetapi dia nggak ada menunya sehingga saya tidak bisa menjalankan fungsi screen recorder dari VLC ini. Jadi hampir saya gagal membuat konten Porteox ini. Nah, ini adalah test manajernya, tentu pemakaian memorinya sangat rendah ya, seperti tadi kita lihat di bawah 1 MB RAM yang terpakai. Oke. Kita lihat-lihat lagi, ini adalah saya mencoba Wine-nya dan dia berhasil menginstal ya, sudah dalam posisi XZM, tetapi waktu saya jalankan Wine versionnya itu belum terinstall, so saya skip aja lah, saya nggak mau lanjutkan lagi. Dan saya menggunakan kamera HP saja untuk merekam ending saya. Nah, ini adalah settingan. Kita bisa memperbesar panel kita. Porteox versi 1.8 ini adalah sebuah distro super mungil. Bukan diperuntukkan untuk membuat konten ya. Ini diperuntukkan untuk para teknisi kalau mereka berhadapan dengan sebuah mesin yang sangat low spec, dia masih bisa dibangkitkan dengan distro ini. Dan untuk hal-hal yang emergency, restorasi segala macam, Porteox ini pasti andalan dari mereka. Jadi ini adalah distro Slackware yang sudah dipermudah, tetapi tetap saya hampir gatot membuat konten. Porteox-nya sendiri tidak memiliki sebuah website ya, dia hanya ada website GitHub-nya dan kita harus baca baik-baik. Saya itu nggak baca, saya punya kebiasaan jelek nggak membaca dulu, saya langsung nyobain dulu. Dan itu password root dan password guest-nya, dan di sini sudah tertulis dengan jelas ya. Kalau kita nggak ketemu aplikasi, sebenarnya kita bisa jalankan get pkg mencari aplikasi yang kita inginkan, dan untuk membuild kita harus menginstal modul 05 devel. Ini adalah di distro watch-nya. Versi yang terbaru 1.8, dan kemudian ini adalah Historical Linux channel yang teman-teman nonton. Please subscribe. Oh ya, audionya berjalan dengan baik walaupun portnya nyasar ke speaker ya, dia harus jalan di port HDMI. Channel saya Historical Linux, please subscribe. Saya mengupload banyak sekali sudah installation distro, saya koleksi, saya jadikan video, silakan ditonton satu-satu ya. Tidak sempurna karena saya bukan seorang ahli, saya hanya penggemar Linux. Ya, please subscribe. Saya sangat bersyukur banyak sekali yang nonton dan banyak sekali yang berkomentar dan memberi masukan. Ini juga adalah Instagram saya. Demikianlah Porteox 1.8 yang saya coba di CPU yang sebenarnya cukup bagus ya, 3.3 GHz, RAM 4 GB. Untuk menginstal program di Porteox ini, sekali lagi kita bisa menggunakan website pkgs.org untuk mencari, atau kita bisa build sendiri dengan mencari di website Slackbuild. Di sini saya mencoba lagi menginstal sebuah game. Kita harus menginstal dua hal, source code-nya dan menginstal script untuk menjalankan membuild-nya, dan lagi-lagi saya gagal ya. Ini pasti ada satu step yang saya miss. Teman-teman yang jagoan di Slackware, please bantu di komen, dan supaya teman-teman yang lain yang menonton bisa belajar. Thanks for watching, see you next week. Selamat akhir tahun.